Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Marasukin. Marasukin dari Kencana. Marasukin. Marasukin Pak Haji. Ya. Marsukin. Iya. Bukan masukin. Bukan. Saya testimoni Pak Haji. Testimoni man. Iya. Masukin mau testimoni. Pendengarnya keluarin. Saya kan gini Pak Haji. Marsukin. Setiap saya berangkat itu utang saya kan banyak, hampir 130 juta. Utangnya 130 juta. Ya. Setiap saya berangkat, datang istri saya bakal berangkat nenen dulu gitu. Saya nenen terus tiap pagi. Nenen? Iya. Nenen ke siapa? Istri. Mau tuh istri? Kan disuruh dia. Supaya saya ke teman gimana caranya supaya kebayar utang gitu. Jadi yang minta nenen bapak atau istri yang nawarin? Istri yang nawarin. Gimana istri nawarinnya? Istrinya. Yang mana istrinya? Itu. Ya, yang pojok. Istrinya ngomongnya gimana nawarin nenennya? Kamu nenen dulu dah katanya. Sedangkan itu Pak Haji. Bersyukurlah yang punya istri kayak gitu ya. Udah itu. Terus habis nawarin bapak langsung action. Langsung action? Enggak, langsung saya berangkat. Udah nenen, langsung saya berangkat dari rumah. Lantaran habis nawarin langsung nenen apa enggak? Nenen saya langsung keluar. Saya keluar dari rumah gitu kan Pak Haji. Habis istri nawarin nenen. Iya. Bapak langsung dipraktekin enggak nenennya? Enggak, kan pagi-pagi. Pagi-pagi kan nggak bisa, anak-anak kan banyak. Nenennya di depan pintu. Iya di kamar, tapi tutup pintu dulu. Udah nenen. Iya gitu. Nenennya di mana? Biasa Pak Haji, gini dah. Seperti ini gitu. Nenennya di mana? Ya gini Pak Haji. Pas itu Pak Haji, gimana caranya gitu. Sedangkan lampu Pak Haji lampu udah telat terus, lampu listrik saya per bulan. Sedangkan lampu cuma 500.000 sebulan, kadang-kadang 700. Gimana ini gitu. Saya kan bang, udah 4 kali nunggu saya bang. Tapi alhamdulillah bang itu, lantaran saya itu dari kemarin, foto bang itu kan yang send ke rumah, saya taruh dalam toples. Toples apa teples? Teples. Toples. Iya. Apa? Teples. Teples. Saya taruh itu. Dibungkus sama celana dalam istri saya. Alhamdulillah dia cuma gimana Pak, udah bayarnya katanya. Kalau ada saya datang, gitu aja terus saya bilangin. Lantaran saya pusing, mertua sakit parah di Medan. Ya udah, saya ke rumah teman. Gimana caranya gitu supaya mau dia orang ini, supaya dia kasih duit sama saya gitu. Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah gitu. Terus saya ke rumah ke sampingnya, saya peluk ini. Remas? Iya saya remas. Remas apa? Ini gitu. Iya remes apa? Remes apa? Kontol. Saya salaman ke dia, saya butuh duit gitu. Kenapa? Aduh saya pusing banget. Utang saya di bank udah 4 bulan ketunggak. Utang sama teman-teman banyak, gimana caranya supaya bayar? Aduh tenang aja bang, kata sama saya. Terus datang istrinya lagi. Udah bang, pakai aja duit ini, cuma ada di sini duit 200 juta. Kalau nggak terbayar bang, rumah abang sama saya. Kalau nggak itu, ntar sama saya. Kalau ada duit abang lagi ntar, pulang duit saya lagi. Itu pak, alhamdulillah gitu Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong untuk Bapak Teples. Bukan toples. Jadi gimana tuh istri nawarin nenennya yang tadi? Kan udah tadi Pak Haji. Nawarinnya gimana ngomongnya istri? Kalau kamu berangkat, nenen dulu gitu. Kata istri. Iya. Terus bapak jawabnya apa? Ya udah oke gitu. Kanan berapa kali nenen, kiri berapa kali nenen? Yang hitung dia. Bukan saya hitung. Oh pakai stopwatch.
Pakai zikir yang buat zikir. Iya gitu. Oh ya, baru pertama kali orang nenen di Udah itu nenek stop itu. Di mana-mana orang nenen mah nggak dihitung. Alhamdulillah Pak Haji buka Ah? Alhamdulillah buka gitu. Oh, nah sambil nenen doanya apa tuh istri ke bapak kalau saya boleh tahu? Mudah-mudahan dapat dari teman yang lain gitu Pak Haji. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan dapat. Mudah-mudahan dapat. Iya. Mudah-mudahan enggak. Alhamdulillah dapat Pak Haji gitu dah. Ya. Udah itu kan. Nah sambil nenen tuh antena TV bapak berdiri apa enggak? Enggak saya pikirin ke situ. Oh enggak kepikir situ? Enggak. Yang penting nenen aja. Yang penting nenek aja Pak Haji. Oh iya. Kita kan udah pusing Pak Haji, mertua kan sakit parah di Medan gitu. Ya, sambil nenen mata istri merem melek apa enggak? Saya nggak perhatikan ke situ. Bapak sambil nenen mata bapak merem melek enggak? Biasa aja. Apa? Oh iya, masih mikirin utang katanya ya. Alhamdulillah Pak Haji udah kebar semuanya utang gitu. Wow, tepuk tangan dong. Dahsyatnya nenen sama lawan jenis. Jadi kalau nenen sama lawan jenis, sama sesama jenis nggak boleh. Yang dibilang Pak Haji itu kan alhamdulillah. Ya, sambil Saya nenen ke ya. samping rumahnya. Sambil nenen alhamdulillah gitu. Enggak. Waktu ke rumah yang orang itu. Saya waktu mau minta duit itu ke orang itu kan alhamdulillah gitu. Pas saya ke samping rumahnya, saya peras ini. Peras saya apa? dia. Yang itu yang tadi. Peras apa? Ini Pak Haji gini, saya masukkan gini. Apa namanya? Kontol gitu. Saya salam masih terus. Ada apa bang? Ya udah gitu aja. Saya pusing gitu Pak Haji. Hasilnya alhamdulillah dikasih dia gitu. Wow, tepuk tangan dong. Dikasih dia sama saya Pak Haji 2 juta Pak Haji, alhamdulillah. Lantaran saya bersyukur Pak Haji, saya sedekah tadi sama istri itu sedekah kayak itu. Oh, tadi ke Mama Ali. Iya. Ke ibu ustadznya tadi. Iya Pak Haji. Oh iya. Iya. Lantaran bersyukurlah Pak Haji gitu kan. Ya alhamdulillah. Kapan mau nenen lagi rencananya? Pulang dari sini. Kalau sekarang aja gimana? Biar saya sabdain. Sabda saya nggak pernah gagal. Masih ada waktu. Hah? Entar aja masih ada waktu. Nenen di atas di pucuk sini nih. Ada lagi? Udah Pak Haji, alhamdulillah. Saya tepuk tangan dong untuk Bapak Nenen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Darmawan, asal dari Padang. Padang. Ya Pak Haji. Ya. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Selama ini saya menyaksikan Pak Haji hanya dari channel YouTube. Channel YouTube. Ya. Jadi lihat channel YouTube udah senang. Suka ketawa-tawa gak lihat channel YouTube saya? Suka Pak Haji. Berarti gila Tahu dong. Pak Haji. Lo lihat YouTube gue ketawa-tawa gila dong. Kan nampak sama orang Pak Haji, kita sendiri aja Pak Haji. Sendiri ya? Sendiri. Nah, jadi sekarang saya bisa ketemu sama Pak Haji, alhamdulillah bisa langsung ketemu. Alhamdulillah. Saya mau tanya Pak Haji. Apa pertanyaannya? Saya sekarang bergelut dalam bidang multi level marketing. Multi level marketing, MLM. Betul Pak Haji. Bukan ML. ML beda lagi Pak Haji. Oh beda. MLM. Ya, multi level marketing. Namanya apa MLM-nya? Multi level marketing Pak Haji. Ya apa namanya? Dari perusahaan PT Apiduta Pak Haji. Apa? PT Apiduta Indonesia. Jadi Produknya apa? produknya
pupuk cair, organik, sama herbal Pak Haji. Oh, herbal. Ya. Terus? Jadi gimana caranya agar penjualannya meningkat gratis Pak Haji? Bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Bisa gak? Bisa, siap. Ya udah itu praktekin. Atau tahajud tiap malam, ijab sama anak yatim di masjid, numpang wifi-nya RDAI biar Allah tembus langsung. Ya Pak Haji. Nah, lanjut. Ada lagi? Nah, yang ketiga, saya minta izin sama Pak Haji, saya mau riado sini Pak Haji. Boleh. Ya, Bisa ya, gak ya. ngawinin kuda saya? Saya kurang pejantan. Betina saya kebanyakan. Janganlah Pak Haji. Tepuk tangan dong. Ya itu aja Pak Haji. Bos, gue punya tamu orang Riau, Pekanbaru. Utangnya 1 miliar. Jaminannya kelapa sawitnya dia 1 hektar. Dia nggak bisa bayar. Riado di sini 4 bulan. Alhamdulillah utangnya lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Nah dia tuh belajar sama tamu gue yang utangnya 100 miliar yang di kandang sapi. Ya, Pak Haji. Nah dia udah 4 tahun kan di sini. Tugasnya ngawinin sapi gue betina. Pokoknya kalau pagi jam 5 dia mereksa alat kelamin sapi gue yang betina. Yang panas alat kelaminnya langsung dikawinin. Makanya anaknya kayak dia semua tuh bos. Bahaya tuh Pak Haji. Nah dia diajarin tuh sama tamu gue tuh, mentornya tuh. Alhamdulillah 4 bulan utangnya lunas. Sekarang udah pulang lagi tuh ke Jambi. Ah nanti lo belajar tuh sama tamu gue tuh yang utangnya 100 miliar ada di kandang sapi. Ajarin dong. Nah dia utangnya tinggal 5 miliar dari 100 miliar. Ajarin gue dong, suruh Pak Haji nanti diajarin. Duduk di kotoran sapi. Udah anget-anget. Sek tepuk tangan dong. Daripada mau riado. Yo. Ayo ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Taibah dari Tanjung Priok. Tanjung Priok. Ya. Kemarin saya hari Sabtu ke sini. Sabtu. Ya. Ketemu saya gak? Ketemu. Ketemu. Itu saya kehabisan ongkos itu Pak Haji. Kehabisan? Ongkos. Lu kenapa gak dititipin tronton? Kan ada tronton. Saya takut gak bisa pulang. Saya nangis. Nggak punya ongkos sama sekali. Ya. Alhamdulillah ada. Ada yang ngasih. Oh iya. Jangan nangis lah, jangan nangis. Saya maunya beser. Saya nggak perlu nangis, gue perlu air Iya, mata, saya gue belum nggak perlu. pernah, jadi Gue saya sedih. perlu air mata bawah. Iya. Pertanyaannya apa sekarang? Ada pertanyaan nggak? Itu Pak Haji. Kan saya yang dari sini suruh tahajud segala sesuatu saya kerjain. Anak saya yang udah nikah ngelamar kerja susah. Karena udah nikah, Anak ibu lagi perempuan, perempuan. udah nikah. Udah. Terus? Alasannya buat gadis saja katanya yang bisa nerima. Alhamdulillah saya kemarin Sabtu ke sini, anak saya kemarin Senin udah masuk kerja. Semenjak saya. Wow. Ibu merhatiin ilmu RDI apa tuh anaknya langsung diterima kerja tuh? Sholat tahajud, sholat itunya jangan bolong apa? Badiah qobliyah, sama puasa Senin Kemis. Oke. Tuh. Jadi ibu ijab di masjid RDI sini. Iya kemarin. Ijab? Iya. Berdoa sama Allah, Iya. diaminin sama anak yatim tahajud. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Nanti bapak dan ibu coba ya, paksain nanti berdoa ke Allah, nanti diaminin anak yatim. Terus kedua nih pak, biar hajatnya cepat terkabul, jangan nyawer. Kita kan suka nyawer anak yatim, jangan. Tadi kan tamu saya privat tuh, Pak Haji, aku nyawer udah 16 kali. Tuh udah 16 kali. Nah setelah saya nggak nyawer kemarin, alhamdulillah tadi dia dapat proyek pak, 160 miliar. Tepuk tangan dong. Tadi barusan dia privat, maksain sedekah 10 juta, ngucapin syukur. Nah maksud saya udah ngapain nyawer. Soalnya kalau kita nyawer pak, yang yatim pagi sama yang siang sama yang sore kan nggak kebagian. Yatim kita kan banyak semuanya kalau dijumlah, kasihan kan. Tapi Pak Haji, ada juga kadang-kadang dari ibunya itu suka gitu minta duit sama bunda masih aja gitu Pak Haji. Ya jangan dikasih dong, nggak boleh. Ibunya lagi mau, akhirnya nggak terkabul sampai hari ini hajat ibu.
Jangan. Jadi kalau anak yatim minta jajan jangan. Kan udah dikasih dari sini, udah tenang aja, nanti ibu sedekah, nanti kita bagi rata sama yang pagi, siang, sore. Kasihan yang pagi, ibu jajanin yang malam, yang pagi enggak, yang siang, yang enggak, yang sore akhirnya berkumpul. Ya nggak usah, jangan. Lo plester mulut lo, pakai itu alat Pak Haji, kelamin. maaf saya ngomong lagi ya. Kalau saya dipinta itu, saya nggak punya pikiran apa-apa, saya ngasih lillahi ta'ala. Ya alhamdulillah, makanya. Jangan, nggak boleh ya. Ya. Sip, ada lagi? Ada Pak Haji. Ini kan saya jualan, sekarang sepi ya, jualan sayuran udah 30 tahun. Makin kesini makin sepi. Ngorame. Oh. Tinggal ditulis yang beli gratis. Rame. Boleh ngambil sendiri. Nanti perhitungannya di akhirat. Biar ada yang belanja. Ya itu dicawik-cawik, dilangkah-langkahin. Utangnya tambah banyak Pak Haji. Ya dilangkah-langkahin dulu. Ya, Kan utangnya. ada ilmu kearifan lokal, oke? Iya. Sip, Bapak-bapak pertanyaannya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ibu Dewi, saya dari Jambi. Di Ibu Dewi dari Jambi. Iya, Ya. kebetulan saya melihat YouTube Pak Haji ini baru 3 bulan ini. 3 bulan. Iya, jadi saya melaksanakan praktek yang diajarkan Pak Haji. Ya. Yang permasalahan saya sekarang ini, kadang-kadang saya ngaji itu tidak sampai 12 juz. Nggak sampai 12 juz. Iya, kadang-kadang 3 atau 4 gitu yang bisa terlaksana gitu Pak Haji. Ya. Jadi yang ajat saya yang pertama itu saya ingin, karena anak saya itu udah berumur gitu Pak Haji. Laki perempuan? Perempuan. Umurnya berapa? Udah 35. 35. Jadi saya sudah melihat YouTube Pak Haji itu sudah saya praktekkan secara sembunyi gitu, tidak Gimana terang-terangan. meraktekin ilmu erdainya? Yang sub itu Pak. Subuk. Oh Iya. ya. Cuma itu yang baru saya praktekkan, tapi kelihatannya ya belum lah gitu Pak, karena baru gitu kan. Jadi saya untuk selanjutnya pencerahan Pak Haji, kalau ada yang lain lagi gitu selain itu. Kalau ibu mau, ibu ada uang, ada rezeki, Iya. intip makanan favoritnya putrinya ibu apa? Iya. Misalkan dia sukanya nasi padang pakai tunjang, Iya. nasi padang pakai ikan kembung. Nah itu disedekain Bu, di rumah ibu sana, di kampung ibu. Cari anak kecil-kecil makanin. Nah ibu nanti sambil berdoa, pasti nikah tahun ini, pasti nikah tahun ini. Tuh. Kedua, kalau dia mau ilmu RDAY, dia pakai celana dalam laki-laki yang bermerek. Contohnya celana dalam Mark and Spencer. Nah, jadi pakai celana dalam Mark and Spencer, celana dalam laki-laki. Makanya kebalik. Nah, nanti dia nikah Bu tahun ini, minimal awal tahun depan, 2025 awal. Celana dalamnya dibalik kalau dia mau. Iya. Tapi Kalau dia nggak kayaknya mau, ya ibu aja yang praktekin. saya beli celana dalam yang itu, jadi saya makainya gitu. Ibu yang make, nanti kan ibu yang kawin. Gampang lah, gampang. Jadi gini, ini saya juga belajar dari Pak Mail. Pak Mail itu suhu kita, nanti saya panggil. Jadi Pak Mail tuh punya tamu, bawa tamu saya dari Malaysia. Nah, jadi foto putrinya yang nggak mau kawin digosok di alat kelaminnya dia 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Minggu ini harus kawin, minggu ini harus kawin. Alhamdulillah seminggu langsung terkabul, datang ke sini dan privat. Yang bawa itu namanya Pak Mail, rombongan dari Lampung. Makanya Pak Mail bikin grup tuh sekarang di Lampung. Besok syukuran dia ngundang anak yatim ke Lampung 100 anak. Jadi bapak dan ibu yang tinggalnya di Lampung bisa ijab sama anak yatim kurung. Nah, besok kita ngirim ke Lampung 100 anak. Jadi ibu nanti cari fotonya, digosok di alat kelamin ibu setiap malam kalau mau tidur, foto putrinya. Kadang fotonya tuh enggak ini lagi Pak Adi, wajahnya tuh enggak kelihatan lagi. Karena kegosok. Iya. Oh buru.
Gosoknya pelan-pelan Bu, jangan sampai buram. Kalau buram nanti bawa sini fotonya saya lukis lagi Bu. Ganti foto yang baru, jadi Bu nyetak fotonya banyak. Iya. Nggak napas nanti dia. Nanti calonnya nggak bisa ngelihat. Mesti yang masih polos gini, yang ada pori-porinya gini. Jangan diplastikin. Kalau diplastikin takutnya kepleset di alat kelamin ibu. Karena alat kelamin ibu licin. Biar nggak rusak. Iya. Nggak apa-apa rusak, yang penting kan terkabul. Jadi jangan diliminiting, takutnya kepleset. Alat kelamin ibu licin. Pelan. Bisa? Bisa. Sip? Satu lagi Pak Haji. Boleh. Kebetulan anak saya itu bertugasnya jauh di daerah gitu Pak Haji. Ya. Kebetulan saya ingin supaya dia tuh cepat bisa pindah ke kota gitu. Oh sama, digosok. Pindah ke kota. Fotonya nanti dia pindah ke kota. Ini ilmu baru Bu. Ini juga saya dapat dari tamunya RDI yang berombongannya Pak Mail. Ini gosok. Bisa?